jin dan umat-umat bangsa jin dan umat-umat yang lain. Ini loh Islam selalu mementingkan berjamaah, syiarnya luar biasa. Soroting Islam di negeri itu kelihatan makmur ya. Setelah itu alasan syiar. Terus kalau tidak berjamaah tergantung orang kemampuan anggone menjalankan sholat itu sendiri ya. Kalau bisa sampai seperti itu berarti sama. Kalau toh tidak bisa yang sampai ke tingkatan seperti itu, lebih baiknya adalah berjamaah kayak gitu ya. Di antara munfarid ataupun berjamaah, sekarang kan selalu untuk mencari munfarid ke tingkatan orang-orang yang mukhlisin. Sementara kita selalu yang dibahas adalah syariat sehingga kafah udkhulu fis-silmi kafah, masuk ke Islam dengan keseluruhannya. Terkadang ilmu-ilmu ma'rifat, ilmu tentang hakikat itu koyo oras asik, tasawuf juga tidak asik, sehingga rame baik di bidang syariat. Ini reang. Ndak jambang ini reang. Di era jenengan bagaimana? Sama lah ya. Sama. Jadi bukan dulu bukan sekarang. Syariat memang diperlukan karena sohehnya ilmu itu adalah syariat sampai kesemuanya. Sudah ma'rifat hakikat pun tetap syariat itu dipakai, menunjukkan tashihnya ilmu tetap syariat berjalan dan berlaku. Nggih, matur nuwun sanget kerawuhipun panjenengan. Niki kok enten sing ngiwi-iwi niku sinten niku nggih? Nggih monggo mlebet. Nggih. Turut ngaos. Nggih. Kula tumut ngaos. Jenengan tumut ngaos malah. Oh teng ngriki mawon. Niki ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini kok kayong tidak setuju dengan isi naskah yang dinaskah kayak gini yang berisikan hadis Rasulullah wasiat langsung. Kula mboten setuju kali ini. Sini Oh, kamu tidak setuju dengan yang ini tadi. Ketidaksetujuannya pendapat apa memang akidah yang beda? Mau akan jadi sholat itu salah silaturahmi. Nek kula mboten. Sholat termasuk silaturahmi. Silaturahmi. Oh, sholat juga termasuk silaturahmi deh. Jeneng ini kados niku napa ngadep mau silaturahmi. Jamaah niku mau silaturahmi. Jamaah silaturahmi. Lah betul. Boten dalam silaturahmi napa niku? Nggih leres. Itu apakah manusia bisa bersilaturahmi dengan malaikat, gunung, batu, kayu, angin, kepada tumbuhan juga ya? Saged. Metode yang umpamanya kita silaturahim kepada tumbuhan itu bagaimana? Ya kalau sering sholawatan sama sandingnya tumbuhan silaturahmi. Sawak teng alas sholat sanding tumbuhan teman gue, mikone seneng silaturahmi. Lah ini tadi berjamaah adalah bersilaturahim. Seandainya sendiri itu termasuk silaturahmi enggak? Sholat termasuk bersilaturahmi dengan nempung rahmating pangeran. Nah niku kados niku Den. Nggih ngapunten salam kula. Boten malah aku seneng banget kados niki belajar kok enten sing ngrespon kados niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi salat adalah silaturahmi otomatis. Ya, gila. Urusan silaturahmi. Antara lafaz as-sholawat dengan sholawat kok hampir sama huruf-hurufnya. Nah, kan artinya keren. Artinya beda. Kalau sholat adalah perilaku yang menunjukkan pada af'aliyah dan aqwaliyah serta batiniyah. Kalau sholawat itu rahmat. Bisa menggunakan sholawat apapun ya. Oh tak kira disamakan nanti Yahweh ini sholat maghrib ben ngesuk ora sholat maghrib. Oh.
Niku sakit mbok niku to foto. Iki yang guyung Lah lek kan malah kados niku kok. Nggih. Sing jelas niki. Nggih pripun? Niku nggih. Heeh. Malaikat Jibril pengen dados menungsa. Heeh. Lah pripun mboten sami iri. Umat kok dicintai teng Kanjeng Nabi lho yo. Siapa sing ora iri karena siapapun yang dicintai oleh Rasulullah siapa sing ora pengen lah siapa sing ora iri subhanallah dengan alasan yang simpel sekali yang gini lah Kanjeng Nabi mau ngajari ini sing saya umatnya pas niku nggih pun jamin pokoknya umatnya kula niki bakal tertulungi kados niku lah sinten sing badhe mboten iri. Betul. Lah umatnya nggih kadang-kadang melenceng-melenceng niku nggih dibela mawon. Subhanallah kados niku bejan. Malaikat sami iri. Yang pengen dadi manusa bae lah kados niku lho ya. Malah manusane mboten kados niku nggih. Malah mboten ngertos apa arane itu lomo deman cara Banyumasannya itu wis deman lomo deman asik kurang nanti toh di situ itu nanti tidak kelihatan demane itu dengan alasan kepengin disayang Rasulullah itu saja sehingga pada waktu malaikat Jibril itu memanggil baginda Rasulullah dengan sebutan ya Habibi seperti itu ya Habibi. Sementara Rasulullah memanggil malaikat Jibril dengan sebutan Ikhwani kayak gitu. Nggak mau domane aku diundang kekasih juga kayak ngarep-arep seperti itu ya. Gini ku makanya iri. Pengen diundang kekasihku dan ku lah umatnya malah diundang kados niku malah. Si eman sih. Kita tadi tadi mau jadi menungsa bae malah jadi kekasih Kanjeng Nabi kados niku. Kayak gitu. Jadi antara alam semesta dengan atine Kanjeng Nabi lebih gede. Atine Kanjeng Nabi mau triliunan berapapun umatnya tetap mlebu nang wadah Kanjeng Nabi. Si omber siapa sing daftar si omber daftar sampai seluruh malaikat pun bukan daftar semua ya si medeng lah ya masih medeng semua sing diterusem iku malaikat Jibril. Banyak malaikat yang lain. Itu yang ini yang disampaikan oleh Rasulullah hanya malaikat Jibril mewakili seluruh malaikat lainnya. Alhamdulillah pendapat yang lebih mencerdaskan saya. Niku sing jenenge jamaah mboten jamaah, mboten napa-napa. Iya. Carane kula nggih mboten jamaah. Mending berjamaah. Yang gelong mlampahi tiyang muslim teng masjid mbok nggih diitung teng Gusti Allah lah. Angsal seperti halnya Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Hitungannya satu langkah adalah perjalanan Masjidil Mekah ke Aqsa. Padahal dari Masjidil Haram ke Aqsa adalah berapa langkah kaki ya? Itu satu langkah kita ke masjid tidak berjamaah adalah Mekah dan Palestina kayak gitu ya. Itu luar biasa nih. Makanya sing boten ngertos nggih, sing isi cetek-cetek niku. Nyoba bari masjid nang omah bae. Nah, nerangaken kados wau niku. Ya masjidnya sepi mang. Lah setelah satu langkah dan seterusnya kan dari Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha dengan kecepatan cahaya. Terus lah berarti itu kan langkah kaki tatkala kita ke masjid Mekah, Palestina. Terus perjalanan seret berarti kita tatkala takbiratul ihram apa bagaimana? Boten takbiran nggih. Sahebat. Jadi sing penting gini kula sing penting sing saged nggih jamaah malah. Nggih. Ibaratnya sing teng griya mboten saged mau sing bener kan nek
derek imam nggih insyaallah nggih terus bener. Tambah malah ilmune. Niku pentingnya niku jane lah. Kale pentingnya seperti nggih mlakae niku nggih kados Kanjeng Nabi riyin kados niku. Bener ngomong tadi niku raja. Nggih. Monggo niki rawuh malih. Babagan sholat wis kabeh hubung karena rahmat nggih. Sholat adalah silaturahim, sholat adalah sabar, sholat adalah syukur, sholat adalah tawakal, sholat adalah ridho, sholat adalah hakikat. Napa pripun? Nah niku Nggih sejati, nggih pembeda. wis danten niku. Pembeda. Sholat adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Intinya seperti itu. Yang jadi permasalahan jangan tidak berjamaah beralasan pertama karena tidak cocok dengan imamnya, lama-lama keterbiasaan sehingga karena urusan duniawi itu bagaimana? Tidak boleh lah ya. Sehingga pindah masjid, pindah musola, pindah tapi nggih seniki kula nggih kadang bingungnya kados niki. Bingungnya nggih. Niki tiyang anu mboten gadah ilmu napa-napa mung sering teng masjid, pinter ngomong napa-napa diangkat dadi kiai. Oh, kayak gitu ya. Lah makin mimpin salat mboten bener nggih. Jamaah nggih, aduh. Itu yang jadi problem terkadang karena lebih belum keilmuannya kepada fikihnya belum karena tanahnya jadi wakaf ataupun jadi imam gitu ya. Padahal orang bener kok jadi kayak kurang jadi imam. Sehingga imam memakmumi ataupun mengimami makmum yang lebih alim itu didoakan baik apa malah didoakan laknat? Malah dilaknat. Jadi seorang imam sementara di belakangnya makmumnya lebih alim dibandingkan imamnya, maka imam didoakan laknat oleh para malaikat seperti itu ya. Malah biasanya di masjid terus nonton-nonton mawon nih. Akhirnya masjid banyak masalah ya. Kita lanjut pada alasan yang kedua, wa mujalasatul ulama kok pingin malaikat Jibril kolungguan karo para ulama ya. Pripun? Lah saniki linggihan kali ulama kan ya di luar ilmu, Mbok. Maksudnya mboten nongkrong kali ulama di rumah kebal-kebul ngopi nopo mboten. Niku maksudnya kan nggih ngaos terus nggih shalawatan sareng nopo terus ulah-ulah ilmu ibaratnya ngaos lah. Ibaratnya punya kesemangatan selalu dapat jawaban hidup. Nah, nih jadi jawaban hidup. Apa dia celakone lho karo ulama. Mboten kados niki. Niki enten sing rawuh malih. Nah, niki sing saged lebih panjang lebar nggih. Ya mung sing kok malih mangke. Niki tunggu medhong ngrungokaken banget semedyo dawuh Eram. Ki monggo assalamualaikum waalaikumsalam. Monggo pinarap silaturahim. Monggo. Atau seniki ora lemu ya tirakatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti ini. Ada 7 alasan malaikat Jibril menginginkan menjadi manusia. Ternyata saat tadi sudah dijawab banyak di antaranya malaikat Jibril kepingin jadi kekasihnya Rasulullah seperti Rasulullah mengasihani kepada umatnya. Malaikat Jibril memanggil Kanjeng Nabi dengan sebutan ya Habibi, ya Habibi. Kanjeng Nabi membalas ya Ikhwani. Duh teman saya. Terus malaikat Jibril menginginkan di samping jadi umat Kanjeng Nabi 7 hal. Pertama karena sholat 5 waktu bersama imam. Yang kedua adalah berduduk rubung-rubung bersama para ulama.
Apa sih? Ada apanya? Ulama adalah pewaris Ulama pewarisnya Nabi, para Nabi. para nabi. Ulama duduk dengan ulama sama ulama yang memegang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama yang tetap memegang teguh ajaran-ajaran Rasulullah seperti duduk dengan Rasulullah. Duduk dengan para ulama itu seperti hanya Duduk dengan Rasulullah, karena itu ada ilmunya Rasulullah, sama dengan duduk dengan Rasulullah. Sama dengan duduk dengan Rasulullah. Kayak gitu. Bukan ada sindiran dalam Mi'raj. Tadi jenengan itu menyebutkan ulama yang bermadhabkan, ulama yang berjalurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ulama punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, sampailah kepada tabi, pada sahabat, pada Rasulullah, seperti itu ya. Seperti Jadi ada Mi'rajnya, ada kesinambungannya, sehingga seperti itu. Berarti al-ulama yang disindirkan yang di dalam hadis di sini adalah ulama yang sanad keilmuannya tidak putus dan jelas. Tidak putus dan jelas, kayak gitu. Ulama duduk dengan ulama, maka seperti halnya duduk dengan Rasulullah. Tatkala duduk dengan Rasulullah di hari kiamat akan didudukkan bersamanya Rasulullah. Terus makan minum bersama satu pulukan, makan satu pulukan ataupun satu sendok bersama ulama itu lebih baik dibandingkan makan bareng kerudung, makan bersama para ulama, satu sendok bersama. Ya, seperti Rasulullah dengan para sahabat. Seperti Rasulullah dengan para sahabatnya, sahabat-sahabatnya. Jadi tidak luar biasa dalam ilmu misil ya, dalam ilmu misil, dalam ilmu alam-alam misil. Tetap dikatakan beda zaman, tapi bisa oleh Rasulullah sezaman. Umatnya ya sezaman dengan Kanjeng Nabi, seperti itu ya. Padahal eranya itu sudah 1414 apa ya? 14. Iya. Tapi oleh Rasulullah dianggap sezaman. Selama ulama itu tetap di nasab jalur ilmu Rasulullah. Di nasab ataupun di keilmuannya Rasulullah. Dari keilmuannya Rasulullah mencakup ketauhidannya, keakhlakannya, kefikihnya, dan semuanya. Adapun ketidakmampuan itu karena umat. Ketidakmampuan menjalankan itu karena umat. Rasa kelemahan dari umat itu sendiri ditanggung oleh Rasulullah. Nikmatnya umatnya Rasulullah seperti itu. Umatnya Rasulullah seperti itu. Umpamanya membaca hadis seperti ini, bisa enggak dirasakan seperti halnya langsung ke Rasulullah? Kalau hadis itu sahih, maka seperti itulah Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah sendiri. Kemarin ada sosok makhluk yang bisa merasakan kehadiran Rasulullah. Ada makhluk juga yang bisa melihat cahaya Rasulullah itu hadir. Lah kula tetang jenengan niki kitab Minahus Saniyah Wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa insyaallah sahih tashih nggih. Sahih dan tashih. Itu urusan lisabni khislon. Yang kedua dalam mujalisatul ulama. Umpamanya ulamanya sudah jengkar, lalu di situ diduduki karena tetap cinta ke ulama. Seperti
yang tadi saya katakan cinta ulama sebenarnya mencintai Rasul. Kalau mencintai ulama sama halnya mencintai Rasulullah. Jadi walaupun tuh tempatnya itu tempat ulama tersebut, ulama sudah meninggalkan tempat itu, sementara santrinya itu tabarukan dengan tempat itu, sah-sah saja ya. Sah. Tidak dikatakan bid'ah tidak. Tidak. Pendapat jenengan bagaimana? Bid'ah apa? Kiai beliau. Boten kenal kiai ini Gus mau tur beda ini boten kenal. Oh, karena tidak jalur seperti itu ya. Dan Karena dalam keilmuannya hanya kita beli, terjemah dan seterusnya tanpa ngelemprok di depan ulama seperti itu ya. Karena silaturahim itu nyambung rahmat. Tresna itu bukan pada wajah, tresna itu bukan pada wujud kan ya. Karena tresna itu ada di dalam hati, maka kecintaan kepada para ulama itu ya dirasa di hati seperti itu ya. Oh, kayak gitu. Bisa lah, walaupun toh sudah almarhum pun mengenang jasanya, mengenang kesolehannya, yaitu masih bersama Rasul ya. Itu dipermudah seperti itu umat Rasulullah sebenarnya ya. Dan Allah mengkabulkan semuanya. Makanya sangat banget tresnane kan wonten sing kan Pak sami haul niku kan. Nah niku kon niku jan jenengi pangajian saged kados niku sedanten lah. Oh subhanallah. Jadi kalau ada haul ulama akhirnya duduk makan bersama. Nah niku duduk makan bersama para ulama dan rasa tresna pada ulama tersebut dan datang